Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitan Adelia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Dampak Perkembangan Daya Tarik Wisata Pantai Carocok Painan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang A, bagian A, yaitu latar belakang. Pariwisata merupakan suatu keseluruhan elemen-elemen terkait yang di dalamnya terdiri dari wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain sebagainya yang merupakan kegiatan pariwisata. Pariwisata menjadi andalan utama sumber devisa karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beraneka ragam jenis pariwisata, misalnya wisata alam, sosial, maupun wisata budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Dampak sosial budaya terhadap pariwisata ialah keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungan. Dampak positif dari pembangunan pariwisata adalah menaikkan pendapatan daerah, membuka peluang lapangan pekerjaan, antara lain bekerja sebagai petugas tempat pemungutan retribusi, petugas parkir, petugas kebersihan, pedagang pakaian, souvenir, kerajinan, usaha dagang makanan dan minuman. Salah satu destinasi yang berdampak bagi pariwisata ialah Pantai Carocok yang memiliki keelokan alam sekitarnya. Berada di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Objek wisata Pantai Carocok ini memiliki daya tarik dan keindahan pantai yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sekitarnya, serta lautan biru yang jernih. Keindahan pantai ini menjadi salah satu pilihan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, menikmati liburan, dan berakhir pekan bersama pasangan. Pengembangan wisata tidak terlepas dari campur tangan pihak pengelola sebagai inisiator dalam rangka mewujudkan wisata Pantai Carocok yang banyak diminati wisatawan. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak perkembangan daya tarik wisata Pantai Carocok Painan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitarnya. Baik, kita masuk ke bagian B, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini dan identifikasi masalah di atas, yaitu pertama, adanya perbedaan pendapat antar pedagang. Yang kedua, adanya tingkat kunjungan yang rendah sehingga membuat pendapatan masyarakat berkurang. Yang ketiga, adanya ketimpangan ekonomi dengan investor. Yang keempat, adanya kecemburuan sosial antar pedagang. Yang kelima, adanya peningkatan pendapatan masyarakat. C, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai dampak perkembangan daya tarik wisata Pantai Carocok terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. D, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana dampak negatif dari pengembangan daya tarik wisata Pantai Carocok Painan ini. Yang kedua, bagaimana dampak positif pengembangan daya tarik wisata Pantai Carocok Painan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, bagaimana peran dinas pariwisata dan masyarakat sekitar terhadap perkembangan objek wisata Carocok Painan. Yang keempat, bagaimana peran dinas pariwisata dan masyarakat sekitar terhadap kondisi ekonomi. Yang bagian E, tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: yang pertama, untuk mengetahui dampak negatif dari pengembangan daya tarik wisata Pantai Carocok terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dari pengembangan daya tarik wisata Pantai Carocok Painan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Ketiga, untuk mengetahui peran dinas pariwisata dan masyarakat terhadap perkembangan objek wisata Pantai Carocok. Yang keempat, untuk mengetahui peran dinas pariwisata dan masyarakat
terhadap perkembangan kondisi ekonomi. F. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: yang pertama, manfaat teoritis. Sebagai media penerapan mata kuliah, tata tulis karya ilmiah, dan seminar, khususnya yang berhubungan dengan dampak pengembangan daya tarik wisata pantai Carocok Painan terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, manfaat teoritis. Yang pertama, bagi pemerintah dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai evaluasi dalam pengembangan daya tarik wisata pantai Carocok Painan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat sekitar. Yang B, bagi masyarakat sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan partisipasi dalam sektor objek wisata pantai Carocok Painan. Yang ketiga, bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan rujukan serta bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa yang sedang mempelajari dampak pengembangan daya tarik objek wisata pantai Carocok terhadap pendapatan ekonomi masyarakatnya. Bab 2, tinjauan pustaka. Bagian A, pengertian tentang kepariwisataan. Pengertian pariwisata terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pada bab 1 pasal 1 bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Yang kedua, komponen pariwisata. Komponen pariwisata berdasarkan klarifikasi Leiper 1990 dalam Pitana 2009. Sistem pariwisata terdiri dari 7 komponen besar, di mana komponen tersebut merupakan sektor utama dalam kepariwisataan yang memerlukan keterkaitan, ketergantungan, dan keterpaduan, yaitu yang pertama, sektor pemasaran, yang kedua, sektor perhubungan, yang ketiga, sektor akomodasi, yang keempat, sektor daya tarik atau atraksi wisata, yang kelima, sektor tur operator, yang keenam, sektor pendukung atau rupa-rupa, yang ketujuh, sektor pengkoordinasi atau regulator. 3. Pelaku pariwisata. Pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata menurut Damanik dan Weber 2006 adalah: A. Wisatawan, B. Industri pariwisata, penyedia jasa, C. Pendukung jasa wisata, D. Pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dan pengaturan penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. E. Masyarakat lokal. F. Lembaga swadaya masyarakat. 4. Manfaat pariwisata. Adapun yang menjadi manfaat pariwisata adalah: yang pertama, meningkatkan hubungan yang baik antar bangsa dan negara. Yang kedua, meningkatnya kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar objek wisata. C. Sektor pariwisata. D. Pendapatan negara meningkat berupa pajak baik dari wisatawan maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata. E. Memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan. F. Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. B. Objek wisata. Objek wisata menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 ayat 5. Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 2. Jenis objek wisata. Menurut Sujali 1989 dalam Asmoro 2011 ada 3 jenis atau bentuk dasar yang harus dimiliki oleh suatu industri pariwisata, yaitu yang pertama, objek wisata alam berupa pemandangan alam seperti objek wisata berwujud pada lingkungan pegunungan, pantai, flora dan fauna atau bentuk lain yang menarik. B. Objek wisata budaya.
Yang C, objek wisata buatan. Dalam penelitian ini, objek wisata yang dimaksud peneliti adalah objek wisata alam, yaitu Pantai Carocok Painan yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. 3. Pengembangan objek wisata. Menurut beberapa pakar seperti Chopper, pengembangan pariwisata mencakup komponen-komponen utama sebagai berikut. Yang pertama, objek. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, amenitas. Yang keempat, fasilitas pendukung. Yang kelima, kelembagaan. Dalam penelitian ini, untuk mengembangkan objek wisata Pantai Carocok Painan tidak lepas dari partisipasi peran pemerintah dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Pantai Carocok Painan. Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah sebagai motivator dalam pengembangan pariwisata. Peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pariwisata terus berjalan. Faktor-faktor yang mendukung. Yang pertama, ketersediaan anggaran. Yang kedua, ketersediaan prasarana dan sarana. Yang ketiga, dampak pariwisata dalam bidang ekonomi. Saifullah 2000 menyatakan dalam ekonomi pariwisata terhadap masyarakat daerah tujuan wisata antara lain: A. Meningkatkan lapangan pekerjaan, B. Meningkatkan devisa, C. Meningkatkan pendapatan rakyat, D. Meningkatkan barang-barang lokal keluar, E. Menunjang pembangunan daerah. Dalam penelitian ini, dampak pariwisata yang dimaksud yaitu dampak dikembangkannya objek wisata Pantai Carocok antara lain. Pertama, dampak positif. Membuka lapangan pekerjaan baru untuk komunitas lokal. 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang ketiga, dikembangkannya akses menuju lokasi wisata. Yang keempat, dikembangkannya pembangunan daerah. Yang kelima, terciptanya pertukaran budaya. Adapun dampak negatifnya, apabila suatu objek wisata terlalu padat, maka bisa menyebabkan hilangnya kenyamanan bagi penduduk sekitar. Kedua, dengan semakinnya banyak pengunjung, terkadang membuat lingkungan semakin kotor karena terlalu banyak sampah dan masih kurangnya kesadaran pengunjung akan kebersihan. 3. Pencampuran budaya yang dibawa oleh wisatawan asing terkadang tidak sesuai dengan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Yang ketiga, kerangka pikir. Kawasan pariwisata Pantai Carocok adalah objek wisata alam yang telah dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kawasan Pantai Carocok memiliki potensi yang mengandung nilai ekonomi yang berdampak pada pendapatan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Agar lebih menyadari pentingnya wisata bagi peningkatan perekonomian masyarakat lokal, kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar. Kita akan melihat peran Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir terhadap perkembangan Pantai Carocok Painan. Apakah Dinas Pariwisata berperan atau tidak? Yang kedua, partisipasi masyarakat sekitar. Kita akan melihat apakah masyarakat sekitar berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata Pantai Carocok. Bab 3, metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari proses penelitian yang disajikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat. Jenis penelitian ini digunakan agar dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai dampak pariwisata Pantai Carocok Painan terhadap pendapatan ekonomi masyarakatnya. Yang ke bagian B, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di objek wisata Pantai Carocok Painan yang berada di sebelah barat Kota Painan, Kecamatan Ampe Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini
yaitu dampak objek wisata Pantai Carocok Painan terhadap pendapatan ekonomi masyarakat yang terdiri dari partisipasi masyarakat, mata pencarian, kondisi sosial ekonomi, dan dampak dari wisata Pantai Carocok terhadap pendapatan ekonomi masyarakat. Penonton informan. Adapun dalam penelitian kualitatif yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive sample. Purposive sample adalah teknik penonton sampel dengan mempertimbangkan bagian tertentu. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam informan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat desa Painan atau tokoh masyarakat. B. Pengelola wisata Pantai Carocok untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan wisata yang terjadi di objek wisata Pantai Carocok Painan. C. Dinas Pariwisata Kabupaten Pesel untuk mendapatkan informasi mengenai peran dinas dalam mengembangkan wisata pantai. E. Sumber data. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Yang B. Observasi. Teknik observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat dan mengamati langsung objek penelitian, yaitu kegiatan apa saja yang dilakukan masyarakat untuk memajukan wisata Pantai Carocok. 3. Dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. G. Teknik pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, editing, yang kedua, sorting, yang ketiga, tabulasi, yang keempat, interpretasi. H. Teknik analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, reduksi data. Yang ketiga, penyajian data. Yang keempat, penarikan kesimpulan. Keempat, hasil penelitian dan pembahasan. A. Gambaran umum dan lokasi penelitian. Pertama, sejarah Kota Painan. Painan adalah sebuah nagari dan kota kecil yang menjadi ibu kota dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kota ini masuk ke dalam wilayah Kecamatan Empajura yang dapat diakses melalui Jalan Raya Lintas Sumatera Barat bagian barat. Letak geografis. Batas wilayah secara administratif kabupaten ini memiliki batas wilayah sebagai berikut. Utara, Kota Padang. Timur, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Selatan, Kabupaten Muko-Muko. Barat, Samudra Hindia. Kondisi iklim. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki topografi wilayah berbukit-bukit dengan ketinggian 1000 meter dari permukaan laut, memiliki 57 pulau, serta dialiri sebanyak 18 sungai dengan 11 sungai besar dan 7 sungai kecil. Secara umum, Kabupaten Pesisir Selatan beriklim tropis dengan temperatur bervariasi antara 230 Celcius hingga 320 Celcius di siang hari dan 20 Celcius sampai 280 Celcius di malam hari dengan curah hujan rata-rata 224,63 per bulan. Kondisi ekonomi. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Nagari Empajurai, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 22.317 orang. Jumlah penduduk perempuan 22.933. Jadi jumlah penduduk di Kecamatan Empajurai adalah 45.250. B. Keadaan penduduk berdasarkan kelompok umur. Struktur penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2009 menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah penduduk didominasi kelompok umur usia 10-14 tahun, yaitu sebanyak 51.400
jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur terendah yaitu kelompok umur 65 sampai 69. Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan menjadi salah satu tolak ukur kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pembangunan di daerah. Berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2009, sebagian besar didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tidak atau belum tamat sekolah dasar. D. Keadaan penduduk berdasarkan mata pencarian. Mata pencarian pertanian atau nelayan berjumlah 95.872. Di sektor pertanian ini struktur penduduk berdasarkan mata pencarian tahun 2007-2009 sebagian besar didominasi oleh pekerja di sektor pertanian dan di sektor nelayan, mengalami penurunan jika dibanding tahun 2008 yaitu sebesar 59,59%. Keadaan penduduk berdasarkan agama. Sementara dilihat dari kepercayaan penduduk pesisir selatan, hampir seluruh beragama Islam. Hanya 0,01% yang non-muslim. Dengan demikian, ketersediaan sarana dan prasarana ibadah, masjid dan musola menjadi keharusan untuk kenyamanan mereka dalam menjalankan ibadah. Sampai 2009, kabupaten ini mempunyai 1.208 masjid atau musola yang tersebar hampir merata di seluruh kecamatan. Kondisi ekonomi masyarakat Kota Painan. Umumnya hidup di kawasan pesisir pantai sangat dipengaruhi oleh kondisi alam yang tidak menentu, terutama terjadinya angin, gelombang laut sehingga aktivitas melaut terganggu. Secara faktual ada dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada masyarakat nelayan, yaitu faktor alami dan faktor non-alamiah. Faktor alamiah disebabkan karena fluktuasi musim tangkap ikan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. B. Gambaran umum pariwisata pantai. Gambaran umum Pantai Ceraco Painan. Pantai Ceraco Painan adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak di sebelah barat Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sekitar 200 meter ke arah barat dari objek wisata pantai ini terdapat sebuah pulau kecil berpasir putih yang bernama Pulau Cingko. Di Pantai Ceraco ini kita dapat melihat hamparan air laut yang biru dan hamparan pasir putih. Lekukan garis pantai yang mengelilingi laut ini memungkinkan kita untuk menyaksikan keindahan terbit dan juga terbenamnya matahari. Berikut adalah beberapa hotel yang ada di sekitar kawasan wisata Pantai Ceraco Painan. Pertama, Lankisau Resort Hotel. Yang kedua, Hotel Cingku Island. Yang ketiga, Doria Homestay Pantai Ceraco. Yang keempat, Penginapan 5 Saudara. Yang kelima, Rihan Hotel. Ketika Anda berkunjung ke Pantai Ceraco Painan, ada beberapa wahana yang dapat Anda nikmati, yaitu banana boat, harganya 25.000 per orang, donut boat 30.000 per orang, flying boat, jet ski 100.000 per orang, flying fox 150.000 per orang, serta snorkeling 50.000 per orang, termasuk sewa alat dan pemandu. Lokasi pantai yang strategis membuat pantai ini ramai dikunjungi masyarakat di akhir pekan, di musim liburan, serta di musim lebaran. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Pantai Ceraco Painan antara lain. Pertama, arena bermain. Arena bermain yang disediakan sangat luas. Anak-anak bisa bermain mobil-mobilan, sepatu roda, dan lainnya. Yang kedua, pujasera. Untuk pengunjung yang ingin sekedar mengganjal perut dengan makanan ringan. Yang ketiga, kedai. Yang keempat, toilet dan kamar bilas. Yang kelima, musola.
yang ke-6 area parkir, yang ke-7 pondokan, yang ke-8 taman wisata. C. Analisis data dan pembahasan. Dampak perkembangan pariwisata Pantai Cerocopainan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di sekitarnya. Data yang diolah dalam analisis data ini adalah data primer, berupa jawaban wawancara laporan sebagai anggota sampel masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi di Pantai Coroco. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mempunyai fungsi untuk penulis, maka jawaban harus sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian. Artinya, narasumber diminta menjawab pertanyaan yang diajukan penulis kepada narasumber sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dampak positif bagi pengelola Pantai Cerocopainan maupun masyarakat sekitar apabila ditinjau dari segi ekonomi. Para warga yang membuka lahan kios di sekitar objek wisata Pantai Cerocopainan kehidupannya akan lebih sejahtera dibandingkan warga yang tidak membuka lahan kios. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pemilik kios di objek wisata Pantai Coroco, yaitu Ibu Sri Puji Astuti. Penulis bertanya bagaimana dampak setelah adanya perkembangan objek wisata Pantai Cerocopainan bagi para pedagang. Ibu Sri mengatakan sangat berdampak sekali. Sebelum saya membuka kios di sekitar area wisata ini, saya tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Dan sekarang saya sudah cukup lama membuka kios oleh-oleh Pantai Cerocopainan ini. Saya merasa sangat senang. Selanjutnya, penulis juga bertanya, apakah ada perubahan yang terjadi di dalam masyarakat sekitar setelah adanya taman wisata ini? Ibu Sri mengatakan ada banyak sekali perubahan yang terjadi. Masyarakat di sekitar objek wisata mendapat pekerjaan yang sebelumnya mereka tidak memiliki pekerjaan, seperti sekarang mereka bisa membuka kios oleh-oleh, kedai makanan, tempat penyewaan alat, dan lain sebagainya. Selanjutnya penulis bertanya kepada salah satu pengelola tempat wisata, yaitu Bapak Surya Aditama. Penulis bertanya bagaimana interaksi antara dinas pariwisata dengan masyarakat sekitar atau dengan pedagang. Bapak Surya mengatakan interaksinya semuanya baik, Mbak. Contohnya kalau ada rapat tokoh masyarakat, kami diundang. Umpamanya kalau pedagang punya keluhan, kami pihak ada tindak lanjutnya. Adapun dampak negatif dari pengembangan pariwisata ini yaitu rusaknya lingkungan, berasal dari jumlah dan perilaku wisatawan yang dapat mengganggu dan merusak kondisi lingkungan setempat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat. Di pantai, Bapak Sulaiman mengatakan, di pantai ini seharusnya pengunjung atau wisatawan bisa bersama-sama menjaga keindahan dan kebersihan pantai, tetapi masih saja ada pengunjung yang merusak seperti membuang sampah sembarangan, merusak fasilitas yang sudah disediakan, dan lain-lain, sehingga para petugas kebersihan harus bekerja keras untuk membersihkan area wisata Pantai Coroco. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.